datang, diberi cincin, ditanggap nih hiburan berapa malam itu saudara baca di sini. Dikasih sepatu, dikasih baju. Langka loh saudara punya hati seperti hati Bapak ini. Tapi itu gambaran buat kita. Seberapa besar dosa kita, seberapa besar kesalahan kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan memulihkan kita. Karena ayat emas kita, ayat di dalam Injil Matius 11 ayat 28 di situ jelas dituliskan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Itu. Alkitab jelas, yang letih lesu, beban berat, susah, datang kepada Tuhan. Makanya saudara, kalau kita letih lesu, sakit, susah itu pasti berharap sama Tuhan. Tapi lihat di genggaman kita ini uang banyak, ini yang cobaan ujian yang paling berat. Kepada Tuhan atau jalan-jalan, kepada Tuhan atau yang lain. Kemarin selama 2 hari itu firman Tuhannya itu diajarkan untuk berkorban. Gitu. Kita harus berani berkorban. Karena apa? Untuk kedepannya itu dibuat sudah ada apa itu, iuran wajib, iuran ini dan itu masih ada persembahan khusus gitu. Nah tahun depan ini dibuat minimal 100. Ya tapi bukannya apa, saya pernah cerita kepada beberapa orang, kalau kita kan sudah melakukan saudara. Jadi saya ini pasti ada ini Pak, ini yang untuk tambahan ini dari kita, dari gereja kita, dari saya selalu begitu. Tapi kan kemarin dibahas pembahasan uang 100.000 sampai 2 jam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berkorban untuk Tuhan, Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Sekarang ini banyak gereja saudara konflik soal keuangan. Ada orang yang sudah berkorban pengen ditarik lagi, ada orang yang sudah belikan ini dan itu karena pindah gereja ditarik lagi. Untungnya gereja kita sistem berkorbannya itu tidak yang rela, yang dan tanamkan dalam diri kita, kalau kita berkorban itu lupakan, ya. Lupakan. Ya saya pernah mengatakan, kalau kita berbuat baik jangan diingat, tapi kita harus mengingat kebaikan orang lain, kebaikan pertolongan orang lain. Kalau kita berbuat baik jangan diingat-ingat. Jangan sampai wes kayak dulu tak tolong ini jangan. Tapi kita mau belajar mengingat pertolongan orang lain, kebaikan orang lain kepada kita. Nah kalau kita punya hati yang demikian, nanti enteng loh saudara dalam menjalani hidup. Bekerja nanti juga nyaman, melakukan segala sesuatu nanti juga enggak gemerungsung, karena di dalam hati kita itu ada kedamaian. Nah mari sesuai dengan amanat Tuhan Yesus, kita jangan sampai meninggalkan Yerusalem apapun yang terjadi. Ya. Kita mau teguh, berpegang teguh kepada janji iman kita. Persoalan, masalah jangan membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi marilah kita makin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, kita mau belajar. Kita mau belajar. Dengan kita tetap tinggal di dalam Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Tuhan itu gembala kita. Di organisasi kita kemarin ada yang penggabungan itu ada beberapa orang yang sudah keluar dari GPI kembali lagi ke GPI.
kedepannya prosesnya lebih sulit lagi. Jadi yang satu ini udah digantung 2 tahun kayaknya. Karena dulu setahun gitu. Karena apa? Dia dulu keluarnya karena materi. Dia tergiur, oh di sana loh ada bantuan. Nanti anaknya dikuliahi, anaknya begini. Terus setelah keluar di sana ternyata enggak, hanya kembali lagi. Saya kalau diajak cerita Om Pardi apa, saya kan cuma ngomong gini, apa sih yang kita cari? Alkitabnya atau sama. Gereja manapun Alkitabnya sama. Tapi kalau kita mencari Tuhan, kita mencari Tuhan, hidup kita akan nyaman. Tapi kalau tujuan kita itu mencari materi, kita nanti akan terpuruk. Karena apa? Kalau kita mengutamakan Tuhan, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik. Kalau kita balik nanti ruwet. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari jangan kita meninggalkan Yerusalem. Kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Nah, orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan itu mendapat jawaban banyak di dalam Alkitab, contohnya. Kalau nanti dibuka satu-satu, contohnya perempuan Sunam, janda Sarpa, itu kan tetap tinggal di tempat. Tapi yang berpikir, wah di sana loh, tinggalkan Tuhan, tinggalkan Yerusalem. Orang yang mau mendengar melakukan itu dapat mujizat. Kalau dipikirkan nggak masuk akal, iya kan? Minyak sedikit bisa untuk misi. Itu gambaran buat kita. Walaupun penghasilan kita kecil, akan bisa mencukupi kebutuhan kita seberapapun. Saat kita butuh besar, Tuhan cukupkan. Saat kita butuh kecil, ya Tuhan cukupkan. Seperti yang pernah saya katakan itu Bapak Ibu, waktu anak-anak kuliah itu tiap minggu itu minta uang kalau udah semester segini. Itu nggak tahu kok ada aja kerjaan yang orang nyuruh saya itu sehingga saya dapat uang, sehingga bisa ngasih. Itu di luar nalar. Kalau orang tanya nggak tahu gimana ya, dulu lupa saya caranya gimana, lupa. Yang jelas pertolongan Tuhan di dalam setiap hidup orang percaya itu akan tepat pada waktu. Tuhan akan pakai siapapun. Jangan kita berpikir, oh aku di gereja ini melayani di sini, tapi ada kesusahan, yang nolong saya orang di sana. Jangan. Kalau kita berpikir demikian, nanti kita akan kecewa. Tuhan bisa pakai siapapun menjadi saluran berkat, saluran pertolongan buat kita. Kalau kita tertanam di sebuah gereja, di dalam sebuah persekutuan, berkat Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas di dalam setiap hidup orang percaya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil
Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas dalam hidup kita orang percaya. Kita mau pujikan pujian ini kembali. Nanti Bapak Adit pimpin kita di dalam doa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu yang dampingan-Mu di dalam kehidupan kami dan pasangan. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini masih memberikan kesempatan bersama-sama datang kumpul tempat ini Tuhan. Puji muliakan nama-Mu Tuhan. Aturkan segala permohonan kami di dalam Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan saat ini saja kami sudah mendengarkan sedikit dari kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau selalu didik kami, selalu ajar kami Tuhan, sehingga firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan tadi dapat kami lakukan dan laksanakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan selalu berkorban menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap korban yang akan kami berikan akan Kau balas berlipat kali ganda Tuhan. Mohonkan Tuhan setiap kehidupan kami yang ada di tempat ini, kiranya Kau selalu berkati kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang mungkin tidak bersama kami saat ini Tuhan, kiranya Kau juga berkati Tuhan sama seperti Kau memberkati kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga nanti tidak akan menetap tempat ini Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, Kau menyertai kami dalam perjalanan Tuhan, Kau memberkati kami sampai ke rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sampai di sini. Untuk pengumuman nanti habis ini kita langsung latihan Sabtu kaum muda. Hari Minggu kita ibadah mulai jam 7. Untuk Kamis depan kita ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Jadi ibadah rumah tangga di minggu depannya lagi. Pengumuman yang lain tidak ada, kita akan tutup dengan doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kami juga akan berkorban untuk pekerjaan-Mu. Mari Tuhan, Kau akan memberkati kami sidang jemaat-Mu. Berkati kami yang bertani, berdagang, berwira swasta, sebagai pegawai, adik-adik yang masih sekolah, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu yang tidak bisa hadir. Apapun yang menjadi masalah dan persoalannya, Tuhan akan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami saat ini. Berkati jam-jam ibadah kami selanjutnya, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang setia untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat tangan kita, saudaraku. Kiranya kita boleh pulang dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kami sekalian.
Dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita yang percaya kita katakan amin.